Warga kawasan Gandus, Palembang menemukan jasad seorang pria di aliran sungai. Korban ditemukan tersangkut di bawah jembatan. Bayi perempuan ditemukan warga di dalam lubang bekas septic tank di Dusun Wonoharjo, Tanggamus, Lampung. Meski saat ditemukan terdapat memar, bayi tersebut kini dalam kondisi sehat dan telah mendapat penanganan. Kedai pempek di kawasan Tujuh Ulu, Palembang menawarkan pengalaman wisata kuliner yang berbeda. Sambil menikmati panorama Sungai Musi dan kemegahan Jembatan Ampera menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Selamat pagi saudara, mengawali tahun 2026, kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kami awali Kompas Pagi, saudara. Warga kawasan Gandus, Palembang dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria di aliran sungai. Korban ditemukan tersangkut di bawah jembatan. Isak tangis keluarga tak tertahan saat jasad Josandra, 23 tahun, ditemukan di aliran sungai Jalan Kaflingan, Tanjung Bubuk Dalam, Gandus, Palembang. Korban pertama kali ditemukan warga dalam kondisi masih berpakaian lengkap dan tersangkut di bawah jembatan. Berdasarkan keterangan keluarga, Josandra terakhir kali meninggalkan rumah sehari sebelum ditemukan tewas. Sejak pagi, sepeda motor korban telah terlihat di sekitar lokasi bersama telepon genggam dan barang pribadinya. Untuk saat ini lagi kita dalami untuk penyebab kematiannya dan seperti apa kita dalami lagi. Untuk sekarang mayat kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Keluarga sudah tahu? Keluarga sudah tahu dan ikut menuju Rumah Sakit Bayangkara. Tadi sempat ada benda-benda yang mencurigakan atau apa, Bang? Masih kita dalami lebih lanjut. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk pemeriksaan forensik guna memastikan penyebab kematian. Hingga kini kasus tersebut masih ditangani Polrestabes Palembang. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sementara itu, kasus pencurian motor di Palembang sepanjang 2025 mengalami peningkatan signifikan. Data kepolisian mencatat jumlah perkara curanmor naik 25% dibandingkan tahun sebelumnya. Pencurian motor di Palembang, Sumatera Selatan semakin marak sepanjang 2025. Data kepolisian mencatat 1.676 kasus curanmor, meningkat 25% dibandingkan 2024 yang berjumlah 1.070 kasus. Namun kinerja pengungkapan perkara menunjukkan peningkatan. Sepanjang 2025, polisi mengungkap 347 kasus curanmor, naik dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 124 kasus. Lonjakan kasus ini menjadi tantangan Polrestabes Palembang untuk menekan angka curanmor pada 2026. Kepolisian akan meningkatkan patroli dan menyiagakan tim khusus di sejumlah titik rawan, disertai imbauan agar warga menambah pengamanan kendaraan. Di tahun 2025 terjadi kami melaksanakan penyelesaian ungkap kasus 469 kasus, untuk kasus curang 117 kasus curas, 347 kasus curanmor, 139 kasus adirak, 198 kasus pengeroyokan, 12 kasus pembunuhan, 45 kasus ungkap kasus penipuan dan 196 ungkap kasus penggelapan. Di sisi lain, sejumlah tindak pidana lain justru mengalami penurunan. Kasus pencurian dengan kekerasan, penipuan, dan penganiayaan berat menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Masa menyegel kantor Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Sumsel menjelang pelaksanaan musyawarah wilayah. Aksi ini sempat menghambat persiapan. Muswil akhirnya dapat digelar setelah dilakukan mediasi. Menjelang musyawarah wilayah ke-10, P3 Sumatera Selatan, kantor DPW P3 Sumsel sempat disegel massa dari Gerakan Pemuda Ka'bah.
Aksi tersebut dilakukan sebagai penolakan terhadap pelaksanaan musyawarah wilayah. Massa menilai Muswil tidak memenuhi persyaratan struktural. Sesuai ADART partai sekaligus mempersoalkan tidak dilibatkannya GPK sebagai sayap pemuda P3. Situasi sempat memanas sebelum akhirnya dilakukan mediasi. Karena tidak ada konfirmasi, GPK ini adalah apa yang bisa dikatakan garda terdepannya P3. Gerakan Pemuda Ka'bah, artinya kami ini adalah pansernya P3. Kenapa kami jadi konfirmasi dengan adanya kegiatan Muswil ini? Padahal kami bisa lebih menjaga keamanan di sini. Pengurus DPP P3 menyatakan penolakan dipicu oleh miskomunikasi antar pihak. Alhamdulillah sudah selesai, jadi itu hanya miskomunikasi. Dan itu biasa dalam politik. Setelah proses mediasi antara massa GPK, DPP P3, dan DPW P3 Sumsel, pelaksanaan Muswil ke-10 akhirnya dapat digelar. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Yang juga jadi sorotan saudara, aktivitas penerbangan di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang meningkat saat pergantian tahun. Jakarta menjadi tujuan mayoritas penumpang, sementara kondisi cuaca yang belum stabil turut menjadi perhatian. Aktivitas penumpang di Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang mulai lengang pada Rabu 31 Desember 2025. Namun pergerakan penumpang yang akan berlibur maupun kembali ke daerah asal masih terlihat di sejumlah penerbangan. Pada arus mudik Natal dan Tahun Baru kali ini, faktor cuaca menjadi perhatian utama, baik penyelenggara layanan transportasi udara maupun penumpang. Pulang habis kerja di Tanjung Inim, terus sudah jadwal selesai pekerjaannya, sekarang waktunya pulang. Lumayan sih, tapi nggak terlalu rame ya, nggak terlalu yang ekspektasi saya. Kan akhir tahun ya, seharusnya kan orang-orang liburan dan keluarga liburan, teman-teman dan lain-lain, cuman nggak terlalu rame yang dibayangkan sih. Ya sih, karena kan hujan terus ya, takutnya penerbangannya juga terganggu atau gimana, lumayan. Karena di Jakarta juga kata keluarga di Jakarta, hujan terus gitu kan, dan tentu. Kondisi cuaca yang tidak menentu membuat sebagian calon penumpang lebih cermat memantau perakiraan cuaca, termasuk menentukan pilihan maskapai. Kalau saya alhamdulillahnya udah booking tiket itu udah dari jauh-jauh hari. Sejujurnya karena maskapai yang saya pilih itu saya pilihnya yang meminimalisir delay karena cuacanya kan nggak bisa diprediksi. Udah dari jauh-jauh hari juga mantau apakah cuacanya bagus atau enggak gitu. Tapi alhamdulillah kayaknya sih lumayan bagus ya cuacanya hari ini. Ya ke Jakarta dulu, ke Soekarno-Hatta. Data bandara mencatat sejak dibukanya posko Nataru 15 Desember hingga 31 Desember 2025 pagi, jumlah penumpang mencapai 149.224 orang dengan 1.017 pergerakan pesawat. Puncak arus mudik terjadi pada 24 Desember dengan 11.083 penumpang. Bersama anak keluarga, Bu ya? Ya, kan memang tahun barunya di sana. Oh, kalau kita sendiri asli mana, Bu? Asli Palembang. Keadaannya memang kadang-kadang cuaca kan jelek, kadang bagus ya. Tapi ya kita berdoa aja. Meski cuaca menjadi perhatian, hingga kini belum ada gangguan signifikan terhadap operasional penerbangan. Hanya tercatat beberapa pengalihan penerbangan yang justru mendarat di Bandara SMB 2 Palembang. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Untuk mengatasi kemacetan, kerusakan jalan, dan pencemaran udara yang dikeluhkan warga, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mulai 1 Januari 2026, penggunaan jalan umum untuk angkutan batu bara dihentikan. Dari data terkini, terdapat 60 perusahaan tambang pemegang IUP dan PKP2B yang beroperasi di Sumatera Selatan. Dari jumlah tersebut, 22 perusahaan masih memanfaatkan jalan umum untuk aktivitas angkutan batu bara yang kerap memicu kemacetan dan pencemaran udara di wilayah terdampak. Untuk menekan dampak, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan larangan angkutan batu bara melintasi jalan umum mulai 1 Januari 2026. Selama proses pembangunan jalan khusus angkutan oleh investor, perusahaan tambang diminta melakukan penumpukan sementara hasil tambang di area masing-masing.
Penggunaan jalan umum oleh angkutan batubara masih ditemukan di sejumlah daerah seperti Lahat, Muara Enim, Pali, Musi Banyuasin, dan Banyuasin, meski pembangunan jalan hauling mandiri belum sepenuhnya rampung. Jadi clear itu. Jadi untuk lahan pagar alam itu sementara menantikan 20 Januari mereka tetap bekerja tambangnya, tapi stockpile di tempat dia nggak diangkut. Jadi jalan umum di Sumatera Selatan ini mulai 1 Januari itu tidak dilalui batubara. Baru kita verifikasi kembali 1 Februari yang sedang membangun, yang boleh crossing, yang boleh beberapa spot dia melalui sambil menantikan jalannya selesai, jalan haulingnya. Memastikan kepatuhan, Pemprov Sumsel membentuk tim khusus yang akan melakukan investigasi dan verifikasi lapangan hingga 1 Februari 2026. Hasil verifikasi ini akan menjadi dasar penentuan langkah lanjutan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah jeda, saudara, kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Pagi. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan, saudara. Informasi dari Lampung, bayi perempuan ditemukan warga di dalam lubang bekas septic tank di Dusun Wonoharjo, Tanggamus, Lampung. Meski saat ditemukan terdapat memar, bayi tersebut kini dalam kondisi sehat dan telah mendapat penanganan. Warga Dusun Sriwidodo, Kampung Wonoharjo, Sumberrejo, Tanggamus, Lampung menemukan seorang bayi perempuan di lubang bekas septic tank pada Senin malam lalu. Bayi pertama kali ditemukan setelah seorang warga mendengar suara rintihan dari belakang rumahnya. Karena curiga, warga menelusuri sumber suara dan mendapati bayi berada di dalam lubang gelap bekas septic tank. Warga bersama polisi mengevakuasi bayi untuk mendapatkan perawatan. Dari pemeriksaan awal, bayi mengalami luka memar di bagian lutut kiri dan kanan serta pada bagian hidung. Baru saya cari ini, nyatain benar. Saya kira itu pertama ini boneka. Kaki itu kayak boneka Barbie. Habis itu kan dia buang kotoran itu anak itu. Baru itu tahu saya ini itu bayi, baru saya minta tolong sama warga sini. Jadi abang yang turun ke bawah saya. Kejadian jam berapa tuh, abang ke? Sekitar jam 11:30 itu ketahuannya itu. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan menyita barang bukti, selembar kain sarung yang digunakan untuk membungkus bayi. Kita temukan dalam keadaan masih hidup, berjenis kelamin perempuan. Diperkirakan umur bayi lebih dari 2 jam. Kemudian bayi tersebut sementara ini kami titipkan di Badan Desa untuk dilakukan perawatan dan pemulihan. Hingga kini penyelidikan masih dilakukan untuk mengungkap identitas orang tua bayi serta motif dugaan penelantaran. Rian F. Wirantara, Kompas TV, Tanggamus, Lampung. Sementara itu, seorang pemuda asal Bangka Selatan ditangkap di Pangkal Pinang setelah melakukan pelecehan pada sejumlah anak di bawah umur. Kabur berapa lama? Pelarian AA berakhir di ujung tindakan tegas petugas. Pria ini diringkus di kediamannya Jalan Budi Mulia, Pangkal Pinang setelah sempat berupaya melawan dan melarikan diri saat akan ditangkap polisi. Penangkapan residivis kasus pelecehan tahun 2014 ini merupakan laporan orang tua korban. Dalam menjalankan aksinya, AA diketahui mengincar 5 anak di bawah umur sebagai sasaran. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 3 anak menjadi korban sementara 2 lainnya selamat dari rencana jahat tersebut. Terima laporan bahwa telah terjadi kasus pencabulan anak di bawah umur yang korbannya disabilitas, anak umur 9 tahun. Belajar dari situ kami melakukan olah TKP dan menganalisa dan didapat dengan bukti-bukti yang minim terhadap identitas pelaku.
Yang bersangkutan itu korban itu saat itu sedang main bersama temannya di sore hari, kemudian datang orang tak dikenal membawa anak korban yang disabilitas dengan iming-iming mencari kucing yang hilang. Saat itu orang tuanya disampaikan oleh temannya dan mencarilah anak korban. Saat ditemukan anak korban pulang dengan keadaan sudah berdarah. Kini AA harus kembali mempertanggungjawabkan perbuatannya di penjara. Ia terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sedangkan dari Bengkulu, Saudara, BPBD Provinsi Bengkulu mengimbau warga meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di wilayah rawan bencana. Hujan dengan intensitas lebat diperkirakan akan mengguyur Bengkulu hingga awal tahun 2026. Sementara hampir seluruh wilayah masuk dalam kategori rawan dari pemetaan BPBD. BPBD Provinsi Bengkulu memetakan wilayah rawan banjir dan tanah longsor sebagai langkah antisipasi menghadapi cuaca ekstrim. Pemetaan ini dilakukan untuk meminimalkan resiko bencana yang berpotensi terjadi. Hasil pemetaan menunjukkan seluruh kabupaten dan kota di Bengkulu masuk kategori rawan banjir dengan Kabupaten Bengkulu Utara mencatat potensi tertinggi di 8 titik. Sementara itu, potensi tanah longsor tersebar di sejumlah daerah, dengan titik terbanyak berada di Kaur yang mencapai 11 lokasi. Warga diminta meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di luar rumah, khususnya di kawasan pegunungan. Pasalnya, hingga pergantian tahun, hampir seluruh wilayah Bengkulu diperkirakan akan diguyur hujan lebat disertai angin kencang. Nah, ketika status sudah waspada terus apalagi siaga. Ketika angin itu kencang, lebih baik ditunda dulu perjalanan. Terus untuk pepohonan ya di dekat-dekat rumah, lebih baik dilakukan pemangkasan, itu salah satu mitigasi. Kita harus siap untuk menghadapi potensi yang ada. Nah, untuk di masyarakat yang di perumahan ini supaya jangan sampai banjir, ini saluran, got-got itu dibersihkan secara gotong royong. Selain itu, masyarakat diimbau menunda perjalanan apabila hujan deras dan angin kencang terjadi, terutama pada momen pergantian tahun baru. Bayazir Ar-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Sama dengan Bengkulu, di Bangka, Saudara, sebanyak 101 personel BPBD Pangkal Pinang disiagakan untuk menghadapi kondisi cuaca ekstrim menjelang akhir tahun hingga awal 2026. Kesiapsiagaan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi potensi bencana hidrometeorologi basah yang diperkirakan meningkat. Sebanyak 101 personil BPBD Pangkal Pinang disiagakan untuk mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, angin kencang, dan gelombang tinggi di kawasan pesisir. Personil ditempatkan di sejumlah wilayah rawan, terutama daerah yang kerap mengalami genangan dan berpotensi banjir saat hujan lebat. Berdasarkan perakiraan cuaca, Pangkal Pinang diperkirakan mengalami curah hujan tinggi selama 2 hari ke depan. Untuk itu, BPBD meningkatkan pengawasan dan pemantauan secara berkala di titik-titik rawan guna meminimalkan risiko. Fenomena hidrometeorologi basah diprediksi berlangsung hingga Februari 2026. Sebagai langkah antisipasi, 28 titik evakuasi disiapkan di 24 kelurahan di Pangkal Pinang. Ini kita dikuatkan dengan 101 personil yang siap. Tapi apabila itu terjadi bencana, maka kita akan memberdayakan relawan ataupun stakeholder ataupun OPD yang lain seperti TNI, Polri, semuanya akan kita berdaya. Kalau peralatan semuanya sudah kita petakan masing-masing, baik dari dinas kesehatan, apa-apa yang mereka miliki seperti ambulan, paskesnya ataupun hal-halnya yang lainnya, seperti juga PU, alat-alat beratnya, semuanya sudah kita petakan. Masyarakat diminta tetap waspada, mengikuti informasi resmi, serta segera melapor apabila terjadi kondisi darurat atau potensi bencana di lingkungan masing-masing. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Yang juga jadi sorotan, Saudara, tenaga honorer di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu dipastikan gagal diangkat sebagai P3K paruh waktu. Kepastian itu terjadi setelah sebagian mengundurkan diri, sementara pengusulan lainnya dibatalkan akibat pelanggaran disiplin pegawai.
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu mencatat jumlah honorer yang akan diangkat menjadi P3K paruh waktu berkurang menjadi 4.369 orang, dari sebelumnya 4.387 orang. Pengurangan tersebut terjadi karena sejumlah honorer dinyatakan gagal diangkat. Tercatat 18 orang tidak masuk dalam pengangkatan, dengan rincian 6 orang mengundurkan diri, 11 tidak diusulkan organisasi perangkat daerah, serta 1 terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat. Pelantikan P3K paruh waktu dijadwalkan menjelang Tahun Baru 2026, sekaligus dirangkai dengan syukuran menyambut Tahun Baru. Kenapa hanya tinggal 4.369? Karena ada beberapa yang memang 17 orang ini dinyatakan sudah tidak bisa kita usulkan lagi. Karena ada surat dari OPD yang bersangkutan menyatakan mereka tidak aktif dan sudah mengundurkan diri. Artinya 17 orang ini murni tidak diusulkan oleh OPD-nya. Lalu kemudian ada 1 orang itu yang memang perteknya sudah turun tapi kita batalkan. Setelah dilantik, para P3K paruh waktu diminta segera bekerja optimal sesuai dengan penempatan tugas masing-masing. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Demikian tadi saudara sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Rizka Silviana masih bersama Anda di Kompas Pagi, saudara. Untuk mempercepat proses pembersihan fasilitas umum dan jalan setelah banjir bandang di Aceh, Kapolri turunkan alat berat. Kepedulian Polri pada masyarakat terdampak bencana ditunjukkan dengan dukungan Kapolri untuk penanganan pasca banjir di Kabupaten Pidie. Bantuan alat berat dikerahkan untuk mempercepat pemulihan akses jalan, fasilitas umum, serta rumah warga yang terdampak banjir di Mutiara Timur. Dukungan tersebut berupa 2 alat berat dan mobil angkutan material yang dioperasikan melalui posko tanggap darurat bencana Polres Pidie. Alat-alat ini difokuskan untuk membersihkan lumpur dan endapan tanah yang menutupi badan jalan penghubung antar gampong sehingga menghambat aktivitas masyarakat. Proses pembersihan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan personil kepolisian dan warga setempat. Alat berat menangani material berat, sementara pembersihan manual dilakukan di sejumlah titik permukiman dan fasilitas umum untuk mempercepat pemulihan. Upaya ini membuat akses jalan yang sebelumnya sulit dilalui mulai kembali normal dan aktivitas warga berangsur pulih. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Polri dalam membantu masyarakat, khususnya saat pemulihan pasca bencana. Tim Liputan, Kompas TV, Pidie, Aceh. Kinerja kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang sepanjang 2025 mencatat capaian yang patut diapresiasi. Sepanjang tahun tersebut puluhan ribu paspor diterbitkan, seiring dengan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Kantor Imigrasi kelas 1 TPI Palembang menutup tahun 2025 dengan catatan kinerja yang membanggakan. Sepanjang tahun sebanyak 51.417 paspor diterbitkan. Seiring tingginya arus perjalanan dalam dan luar negeri melalui jalur laut dan udara yang mencapai 202.902 pelaku perjalanan. Dari aktivitas tersebut, penerimaan negara bukan pajak tercatat sebesar 51 miliar rupiah atau menembus 200% dari target yang ditetapkan. Permohonan paspor didominasi untuk kepentingan ibadah umroh dan haji, mencerminkan meningkatnya mobilitas masyarakat. Menunggu arahan pusat berapa yang akan ditarget, kita akan mengikuti suara dari pimpinan, karena juga kita global semuanya. Semua kantor imigrasi tetap diberikan kewajiban untuk target, dengan pencapaian kinerja. Menyangkut PMBP juga, target kinerja juga semuanya sudah ada sesuai dengan postur anggaran masing-masing. Kami juga akan selalu untuk berdampingan, apalagi kan sekarang kami juga sudah ada pembentukan Kanim kelas 3 di Lubulinggo, juga kelas 1 juga bukti pemerintah negara hadir dengan masyarakat. Di kami alhamdulillah sudah ada lagi yang membantu meringankan beban kerja kami dan juga memudahkan masyarakat yang di sekitar Lubulinggo untuk mengurus dokumen perjalanan dan juga memudahkan juga dalam hal ini untuk membuat target PNBP juga kepada yang satker yang
yang baru yang ditetapkan oleh Pak Menteri kemarin. Di sisi lain, fungsi pengawasan tetap berjalan tegas. Imigrasi Palembang melakukan penindakan terhadap 6 warga negara asing yang melanggar aturan keimigrasian sekaligus memperkuat komitmen penegakan hukum. Kesehatan gratis, yang mana nanti kami juga lagi menyusun teknis-teknisnya seperti apa dan tenaga medisnya seperti apa, itu kami sedang susun. Namun di 2026 insya Allah itu dapat kita laksanakan, di mana akan ada cek kesehatan gratis di tiap-tiap pelayanan. Atas pencapaian tersebut, kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang meraih sejumlah penghargaan tingkat regional. Memasuki 2026, pelayanan akan terus ditingkatkan melalui penambahan kantor imigrasi di sejumlah daerah, serta penyediaan fasilitas kesehatan bagi pemohon paspor sebagai wujud layanan profesional dan humanis. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kedai pempek di kawasan Tujuh Ulu Palembang menawarkan pengalaman wisata kuliner yang berbeda. Menyantap pempek hangat sambil menikmati panorama Sungai Musi dan kemegahan Jembatan Ampera menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Reski Oktora Amalia dan juru kamera Muklas Diferensial Sigma Dipohan. Saudara, makan pempek sambil menikmati suasana Sungai Musi dan Jembatan Ampera, kedai pempek Koyen di kawasan Tujuh Ulu Palembang menjadi salah satu pilihannya. Pada saat libur Natal dan Tahun Baru, banyak pengunjung yang datang ke sini, baik dari dalam maupun luar daerah. Di sini pun beragam jenis pempek disediakan, mulai dari pempek kulit, pempek telur, pempek kapal selam, dan lainnya yang dibanderol mulai dari harga Rp1.000 per buah. Dan saat ini saya akan berbincang sedikit bersama pengunjung yang ada di kedai pempek Koyen Tujuh Ulu Palembang. Halo Mbak. Dengan Mbak siapa? Dengan Tania Mbak. Mbak dari mana Mbak? Dari Bekasi. Wah, jauh ya. Ini kan dari Bekasi nih, dari luar kota. Tahu kedai pempek Koyen ini dari mana? Ini kebetulan lagi liburan ke Palembang. Terus kita scroll TikTok kan, cari tempat makan di Palembang, muncul di pempek Koyen ini. Jadi kita main ke sini aja. Untuk rasa maupun harganya sendiri gimana? Kalau untuk rasa enak sih Mbak, ikannya terasa ya. Terus juga makan di sini sekalian lihat view kota Palembang ya, yang jadi ikonnya kota Palembang yaitu Ampera. Kalau untuk harganya sih murah, cuman Rp1.000-an. Kalau di Bekasi kan harga pempek kayak gini mungkin di sekitaran 5.000-an ya. 5.000 sampai 10.000 juga bisa yang kecil-kecil. Ini tadi pesan pempek apa aja dan yang jadi favorit ini pempek apa Mbak? Kalau pempek kita biasanya kalau pesan itu kalau kunjungan ke Palembang atau main ke Palembang itu kita minta yang komplit Mbak. Di sini ada pempek kulit, ada telur, terus ada adaan dan juga tahu. Kalau untuk yang favorit itu kita kayaknya yang best itu biasanya yang kulit ya. Baik, terima kasih Mbak. Selamat menikmati kembali pempeknya dan selamat berlibur di kota Palembang. Nah saudara, kedai pempek Koyen ini menjadi salah satu produsen pempek yang ada di Palembang. Pada saat libur Natal dan Tahun Baru, pengelola menyiapkan hingga 200 kg ikan kakap untuk membuat pempek dan untuk memenuhi permintaan konsumen yang meningkat, baik untuk dikirim ke luar kota maupun sebagai oleh-oleh. Reski Oktora, Muklas Diferensial Kompas TV, Palembang. PSSI Kota Palembang berencana mendirikan klinik kesehatan. Klinik akan difokuskan pada penanganan cedera atlet, khususnya pesepak bola, sebagai upaya meningkatkan layanan medis dan menunjang performa. PSSI Kota Palembang berencana mendirikan klinik kesehatan sebagai langkah mendukung perkembangan sepak bola di daerah. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya memperkuat pembinaan atlet, tidak hanya dari sisi prestasi, juga aspek kesehatan. Klinik kesehatan tersebut akan difokuskan pada penanganan cedera atlet khususnya pesepak bola. Namun, layanan yang disiapkan juga terbuka bagi masyarakat umum sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas. Pendirian klinik mencerminkan komitmen PSSI Kota Palembang dalam membangun ekosistem sepak bola yang berkelanjutan. Selain menghadirkan layanan medis khusus olahraga, skema biaya pengobatan dirancang berbeda dan lebih terjangkau.
Ya kalau untuk PCSI ini sementara ini baru seperti itu dulu ya, untuk penanganan cepat aja ya, penanganan cepat dan pengobatan bagi atlet sepak bola yang mengalami cedera atau yang lainnya nanti, dan juga ini bisa digunakan untuk warga sekitar di sini. Kehadiran klinik kesehatan, PSSI Kota Palembang berharap dapat menjadi contoh untuk PSSI di kabupaten, kota, maupun provinsi lain dalam mengembangkan sepak bola yang sehat dan berdaya saing. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, kami jeda sejenak, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah di Kompas Pagi. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan utama Kompas Pagi hari ini. Isak tangis keluarga tak tertahan saat jasad Josandra 23 tahun ditemukan di aliran sungai Jalan Kafringan Tanjung Bubuk Dalam, Gandus, Palembang. Korban pertama kali ditemukan warga dalam kondisi masih berpakaian lengkap dan tersangkut di bawah jembatan. Berdasarkan keterangan keluarga, Josandra terakhir kali meninggalkan rumah sehari sebelum ditemukan tewas. Sejak pagi, sepeda motor korban telah terlihat di sekitar lokasi bersama telepon genggam dan barang pribadinya. Untuk saat ini lagi kita dalami untuk penyebab kematiannya dan seperti apa kita dalami lagi. Untuk sekarang mayat kita bawa ke Rumah Sakit Bayangkara. Keluarga sudah tahu? Keluarga sudah tahu dan ikut menuju Rumah Sakit Bayangkara. Tadi sempat ada benda-benda yang mencurigakan atau apa, Bang? Masih kita dalami lebih lanjut. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk pemeriksaan forensik guna memastikan penyebab kematian. Hingga kini kasus tersebut masih ditangani Polrestabes Palembang. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga Dusun Sriwidodo, Kampung Wonoharjo, Sumberrejo, Tanggamus, Lampung menemukan seorang bayi perempuan di lubang bekas septic tank pada Senin malam lalu. Bayi pertama kali ditemukan setelah seorang warga mendengar suara rintihan dari belakang rumahnya. Karena curiga, warga menelusuri sumber suara dan mendapati bayi berada di dalam lubang gelap bekas septic tank. Warga bersama polisi mengevakuasi bayi untuk mendapatkan perawatan. Dari pemeriksaan awal, bayi mengalami luka memar di bagian lutut kiri dan kanan serta pada bagian hidung. Baru saya terlalu cari ini, ngatain bener. Saya kira itu pertama ini boneka. Kaki itu kayak boneka Barbie. Habis itu kan dia buang kotoran itu anak itu. Baru itu tahu saya ini itu bayi, baru saya minta tolong sama warga sini. Jadi abang yang turun ke bawah saya. Kejadian jam berapa tuh, Bang? Abang ke sekitar jam 11:30 itu ketahuannya itu. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan menyita barang bukti, selembar kain sarung yang digunakan untuk membungkus bayi. Kita temukan dalam keadaan masih hidup, berjenis kelamin perempuan. Diperkirakan umur bayi lebih dari 2 jam. Kemudian bayi tersebut sementara ini kami titipkan di Badan Desa untuk dilakukan perawatan dan pemulihan. Hingga kini penyelidikan masih dilakukan untuk mengungkap identitas orang tua bayi serta motif dugaan penelantaran. Rian F. Wirantara, Kompas TV, Tanggamus, Lampung. Saudara, makan pempek sambil menikmati suasana Sungai Musi dan Jembatan Ampera, kedai pempek Koyen di kawasan 7 Ulu Palembang menjadi salah satu pilihannya. Pada saat libur Natal dan Tahun Baru, banyak pengunjung yang datang ke sini, baik dari dalam maupun luar daerah. Di sini pun beragam jenis pempek disediakan, mulai dari pempek kulit, pempek telur, pempek kapal selam, dan lainnya yang dibanderol mulai dari harga Rp1.000 per buah. Dan saat ini saya akan berbincang sedikit bersama pengunjung yang ada di kedai pempek Koyen 7 Ulu Palembang. Halo Mbak. Dengan Mbak siapa? Dengan Tania Mbak. Mbak dari mana Mbak? Dari Bekasi. Wah, jauh ya. Ini kan dari Bekasi nih, dari luar kota. Tahu kedai pempek Koyen ini dari mana? Ini kebetulan lagi liburan ke Palembang. Terus kita scroll TikTok kan, cari tempat makan di Palembang, muncul di pempek Koyen ini. Jadi kita main ke sini aja. Untuk rasa maupun harganya sendiri gimana?
Kalau untuk rasa enak sih Mbak, ikannya terasa ya. Terus juga makan di sini sekalian lihat view kota Palembang ya, jadi ikonnya kota Palembang yaitu Ampera. Kalau untuk harganya sih murah, cuman Rp1.000-an. Kalau di Bekasi kan harga pempek kayak gini mungkin di sekitaran 5.000-an ya. 5.000 sampai 10.000 juga bisa yang kecil-kecil. Ini tadi pesan pempek apa aja dan yang jadi favorit ini pempek apa Mbak? Kalau pempek kita biasanya kalau pesen itu kalau kunjungan ke Palembang atau main ke Palembang itu kita minta yang komplit Mbak. Di sini ada pempek kulit, ada telur, terus ada adaan dan juga tahu. Kalau untuk yang favorit itu kita kayaknya yang best itu biasanya yang kulit ya. Baik, terima kasih Mbak. Selamat menikmati kembali pempeknya dan selamat berlibur di kota Palembang. Nah saudara, kedai Pempek Koya ini menjadi salah satu produsen pempek yang ada di Palembang. Pada saat libur Natal dan Tahun Baru, pengelola menyiapkan hingga 200 kg ikan kakap untuk membuat pempek dan untuk memenuhi permintaan konsumen yang meningkat, baik untuk dikirim ke luar kota maupun sebagai oleh-oleh. Reski Oktora, Muklas Diferensial Kompas TV, Palembang. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Pagi hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Pagi, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Silviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat Tahun Baru 2026 dan sampai jumpa.